Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai analisis tugas dari Skandura dan Romizowski yang akan dibawakan oleh saya, Hairunisa Putri Purnamaningsih, NIM 71, Anissa Purwaningsih, NIM 72, serta Ainun Mardiah, NIM 73. Saya, Hairunisa Putri, NIM 71, akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan berdasarkan materi yang kita ambil, yaitu analisis tugas dari Skandura dan Romizowski. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis belajar khususnya atau learning task analysis terkait dengan sifat pengetahuan, jenjang belajar, dan kompetensi. Apakah yang paling mudah atau pengetahuan yang paling sulit? Apakah mulai dari jenjang yang paling bawah atau mengingat sampai pada jenjang yang paling tinggi seperti menilai dan berkreasi. Analisis tugas adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Kegiatan ini harus dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku khusus yang dapat menggambarkan perilaku umum secara terperinci. Langkah-langkah yang digunakan harus tepat dan akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita bahas ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori Skandura? Yang kedua, bagaimana analisis tugas berdasarkan teori Skandura? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teori Romizowski? Yang keempat, bagaimana analisis tugas berdasarkan teori Romizowski? Yang terakhir ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu dapat memahami apa yang dimaksud dengan teori Skandura dan teori Romizowski. Yang kedua, mengetahui bagaimana analisis tugas berdasarkan teori Skandura. Yang ketiga, mengetahui bagaimana analisis tugas berdasarkan teori Romizowski. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori Skandura. Nah, teori Skandura ini merupakan teori pembelajaran atau biasanya juga dikenal dengan teori belajar struktural yang disingkat dengan TBS. Teori Skandura ini sangat memperhatikan hal-hal apa saja yang mencakup spesifikasi yang harus dipelajari oleh pembelajar. Pastinya harus sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan diinginkan. Nah, kemudian teori Skandura ini juga berkaitan dengan karakteristik pembelajar dan proses interaksi yang terus-menerus antara guru dengan peserta didik. Teori-teori belajar struktural tersebut didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, teori Skandura ini atau TBS merupakan teori pembelajaran di mana banyak memberikan perhatian pada segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran, strategi pembelajaran, dan prosedur pengembangan pembelajaran. Sistem pembelajaran menurut teori Skandura lebih menekankan pada hubungan yang penting sekali antara isi atau konsep, kognisi, dan perbedaan individual dalam konteks pembelajaran. Nah, pada analisis struktural teori Skandura ini dapat dirincikan melalui bagian secara komprehensif, termasuk konstruksi masalah geometrik, matematika, aljabar, dan ilmu hitung. Nah, secara sistematis, analisis struktural teori Skandura ini meliputi 5 bagian, yaitu yang pertama, memilih masalah dan sampel yang mewakili. Kemudian analisis kedua yaitu identifikasi kaidah yang lebih tinggi atau higher order rules yang mencerminkan di antara kaidah solusi yang dikenakan dan menjalankan pada kaidah yang lebih rendah atau lower order rules. Kemudian analisis yang ketiga yaitu mengeliminasi kaidah yang lebih rendah yang tidak diperlukan oleh kaidah-kaidah yang lebih tinggi. Selanjutnya, analisis keempat yaitu menguji dan memperhalus untuk menghasilkan kaidah pada masalah baru dan domain masalah. Dan analisis yang terakhir yaitu memperluas kaidah ketika diperlukan, kemudian mencatat jenis dan masalah baru dalam domain. Nah, itu adalah kelima analisis struktural dari teori pembelajaran Skandura. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada teori Romizowski.
Romizowski menyatakan bahwa penggunaan komputer dalam pembelajaran semakin meningkat, tidak hanya sebagai alat bantu untuk melaksanakan 17 pembelajaran, tetapi juga sebagai sebuah media presentasi. Berdasarkan penjelasan dari ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan secara individu maupun bersama. Pembelajaran yang dimaksud adalah belajar dengan menggunakan bantuan komputer. Pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Disebutkan bahwa penggunaan istilah teknologi pada pendidikan memiliki keterkaitan dengan konsep produk dan proses. Konsep produk berkaitan dengan perangkat keras atau hasil-hasil produksi yang dimanfaatkan dalam proses pengajaran. Pada tahapan yang sederhana, jenis teknologi yang digunakan adalah papan tulis, bagan, objek nyata, dan model-model yang sederhana. Pada tahapan teknologi menengah, digunakannya film proyeksi, peralatan elektronik yang sederhana untuk pengajaran, dan peralatan proyeksi LCD. Sedangkan tahapan teknologi yang tinggi berkaitan dengan penggunaan paket-paket yang kompleks seperti belajar jarak jauh yang menggunakan radio televisi dan sistem informasi internet melalui telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis tugas berdasarkan Romizowski. Jika McNeil hanya membahas secara konsep, maka Romizowski lebih terperinci menjadikan sistemik kurikulum ini sebagai sebuah model pengembangan dengan prosedur yang lebih sistematis. Dia menawarkan prosedur pengembangan kurikulum model sistemik ini dengan dilakukan 14 langkah, yaitu deskripsi tugas, analisis tugas, menetapkan kemampuan, spesifikasi kemampuan, kebutuhan pendidikan dan latihan, organisasi dan isi, pemilihan strategi pembelajaran, uji coba program, evaluasi implementasi program, monitoring, perbaikan, dan penyesuaian. Pendekatan sistemik dalam pengembangan suatu kurikulum adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada struktur dan keteraturan yang direncanakan sejak awal untuk menghasilkan sesuatu yang spesifik. Model sistemik ini dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan, kurikulum, desain pembelajaran, dan desain program pelatihan. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.